Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Machine Guard Part Mantau. By the way, di sini admin pengen minta maaf terlebih dahulu jika ada komen kalian yang tidak masuk. Jujur admin pakai sistem YouTube buat ngehalau komen judul yang membingungkan. Tapi ketika admin pakai, ternyata komen biasa pun malah tertahan. Dan anehnya pas disetujui gak muncul di komenannya. Membingungkan sekali pokoknya mah ya. Jadi mungkin nanti admin bakal cari cara lain buat ngehabisi komen nyebelin ini. Atau mungkin buat kalian yang mungkin punya caranya bisa komen di bawah ya guys ya. Lalu untuk sekarang mari kita bahas alur cerita Machine Guard terlebih dahulu. Cerita dimulai dengan Yuwon yang terkejut karena sekarang ia melihat lambang milik Blade God Six Martial. Si profesor pun di sana bertanya tentang apakah maksud dari si kacamata adalah ada seseorang dari masa depan yang kembali ke masa lalu untuk mendirikan Blade God Six Martial agar bisa membawa perubahan sejarah. Si kacamata yang mendengar hal itu berkata jika itu benar. Ia berkata bahwa si profesor tak perlu bertele-tele karena semua itu pastilah kebenaran. Terlihat sebuah augmented reality menunjukkan wajah seseorang yang dimana orang itu ternyata adalah Blade God yang telah merubah sejarah dengan kembali ke masa lalu. Yuwon yang melihat hal itu pun ikut terkejut. Di sana ia tidak menyangka karena ia bisa melihat wajah dari Blade God yang merupakan pemimpin dari kelompok Blade God Six Martial Clan. Sambil memperhatikan orang-orang di hadapannya, di sana ia mulai berpikir bahwa dirinya tak menyangka karena ternyata si Blade God ini adalah manusia dari masa depan yang mendirikan Martial Six Clan untuk merubah sejarah. Si profesor sendiri di sana berkata bahwa itu sangatlah gila karena biasanya siapapun yang membawa Machine Gun ke dalam portal maka akan diburu oleh organisasi yang bernama TP atau Time Patrol. Si profesor memanggil si kacamata yang ternyata bernama Direktur Chon dan ia berkata bahwa sepertinya Direktur Chon sedang terguncang, tapi tetap saja teorinya sekarang terlalu berlebihan. Direktur Chon berkata bahwa itu bukanlah sebuah teori, sedangkan Yuwon terkejut karena ternyata nama orang tersebut adalah Direktur Chon. Direktur Chon mulai menggunakan jam yang berada dalam tangannya kembali. Terlihat di hadapan Direktur Chon muncul sebuah sistem yang merupakan dokumen tier 1, yang dimana dokumen tersebut memuat informasi paling rahasia. Profesor yang melihat hal itu terkejut karena sistem yang tadi muncul berkata bahwa mereka harus memulai prosedur autentikasi untuk mengakses arsip sejarah. Si profesor berkata bahwa hanya keturunan langsung dari keluarga Chon yang bisa melihat hal itu. Sedangkan sang direktur berkata bahwa ia hanya akan melihat bagian yang relevan saja. Autentikasi pun berhasil dilakukan dan bahkan pemindaian retina mata juga sudah berhasil. Yuwon yang melihat orang itu sedikit kaget dan ia terus memperhatikan sang direktur dengan tubuhnya yang masih tidak bisa bergerak kemana-mana. Mata milik Direktur Chon masih dipindai oleh sistem, dan setelah selesai, sistem memberitahu agar sekarang lanjut ke dalam tahap autentikasi selanjutnya. Sambil melirik ke arah Yuwon, di sana Direktur Chon berkata bahwa itu sangatlah merepotkan, sedangkan Yuwon sekarang hanya bisa melihatnya saja. Namun ketika melihat tepat di hadapannya, Yuwon pun terkejut bukan main dengan wajah asli dari Direktur Chon yang sedari tadi berada di hadapannya tersebut. Direktur Chon di sana berkata bahwa dirinya adalah direktur dari Sky Corp dan ia juga merupakan keturunan langsung dari Chonma yang merupakan Lord Kultus Demonik pertama. Ternyata nama asli dari direktur tersebut adalah Chon Musung dan wajahnya sangat mirip dengan Yuwon yang merupakan kakek moyangnya di masa lalu. Akses arsip sejarah pun berhasil disetujui dan sistem memberikan selamat datang pada direktur Chon Musung untuk melihat arsip sejarah dari Sky Corporation. Chon Musung mulai memperhatikan arsip sejarah yang tersimpan dalam sistem, sedangkan Yuwon memperhatikan Chon Musung dari tempatnya. Yuwon berkata bahwa keadaan sekarang sungguh di luar logika, karena sebelumnya ia melihat Chon Musung sebagai dirinya, tapi ternyata Chon Musung ini adalah keturunannya, dan keadaan yang Yuwon lihat sekarang jelas adalah sebuah rekaman dari masa depan yang sangat jauh. Chon Musung terus mencari arsip sejarah yang sekarang dibutuhkan oleh dirinya, sedangkan Yuwon masih terus memperhatikan keturunannya yang berasal dari masa depan itu. Tak hanya itu, sekarang Yuwon juga berpikir bahwa mungkin Sky Corporation adalah inkarnasi masa depan dari kultus Heavenly Demon yang sekarang ia pimpin. Chon Musung pun menunjuk ke arah sesuatu, dan ia berkata bahwa akhirnya ia menemukan hal yang dibutuhkannya saat ini. Yuwon yang melihat hal itu terkejut, karena di sana ia melihat sesuatu yang mungkin akan menjadi hal penting di dunia. Ternyata yang sedari tadi dicari oleh Chon Musung adalah catatan sejarah dari kultus Heavenly Demon. Profesor yang melihat hal itu ikut bersemangat, karena ternyata mereka bisa mengetahui pendiri kultus Heavenly Demon dan juga seluruh sejarah yang telah terjadi. Sedangkan Chon Musung berkata bahwa mereka hanya akan melihat bagian pentingnya saja.
Yuan yang melihat hal itu terus memperhatikannya. Ia berpikir bahwa itu adalah catatan dari para Lord Kultus Demonik. Ia mengatakan bahwa itu sangat luar biasa, karena ternyata di masa depan mereka menyimpannya dengan cara seperti itu. Salah satu ketua kultus demonik sebelumnya memiliki panggilan sebagai Slashing Demon Emperor, dan ternyata julukan itu diberikan kepada Yuan, yang dimana Yuan ini merupakan Lord Kultus Demonik ke-24 sebelumnya. Yuan yang melihat hal itu bingung. Ia berkata bahwa julukan milik dirinya sekarang adalah Heavenly Demon Emperor, dan dalam catatan itu diberitahu bahwa Yuan adalah Lord yang sering melepaskan tangan orang lain sehingga mendapatkan julukan tersebut. Yuan juga melakukan banyak peperangan bersama para pengikut terdekat dari dirinya. Yuan yang melihat hal itu berkeringat dingin, dan ia bertanya-tanya tentang catatan apa itu sebenarnya. Chon Musung sendiri sekarang mengubah catatan barusan ke catatan lainnya, sehingga Yuan mencoba untuk berkata bahwa sekarang ia masih membaca hal tersebut. Di sana si profesor membaca tentang Lord Kultus ke-7 yang bernama Chon Muhui, dan Chon Muhui ini memiliki gelar sebagai Sword Emperor. Terlihat si profesor pun terkejut karena di barisan paling akhir dari catatan tersebut ialah Lord ke-7 Chon Muhui dihabisi oleh Blade God. Yuan yang mendengar hal itu hanya bisa diam saja. Ia berpikir bahwa dulu Li Hameng pernah menceritakan hal tersebut pada dirinya sekali, dan ia juga pernah membaca ulang catatan itu untuk memastikan kebenarannya. Yuan ingat bahwa Chon Muhui atau Sang Sword Emperor ini dikalahkan oleh Blade God, dan hal itu adalah kali pertamanya Blade God memperlihatkan diri di dunia Muriel. Yuan berkata bahwa Blade God ini telah melintasi dari satu masa ke masa lain. Hal itu memang sulit dipercaya, tapi kalau hal itu benar, maka semuanya menjadi masuk akal. Yuan ingat kembali dengan jejak martial art dari Chonma pendiri dan Blade God di tebing Sword Kick yang sebelumnya ia pernah terjatuh. Tak hanya itu, Yuan juga ingat bahwa di bawah tanah ada arsip dari Akademi Demonik yang dimana bekas tebasan kulit Sword Emperor yang terpotong cocok dengan teknik bela diri dari Blade God. Yuan berpikir bahwa biasanya teknik bela diri berkembang dari waktu ke waktu. Namun teknik dan arsip dari Blade God yang seharusnya berabad-abad masih tetap sama. Dan itu menunjukkan bahwa Blade God benar-benar melintasi ruang dan waktu. Si profesor yang melihat hal itu pun berteriak kencang. Ia bertanya tentang mengapa TP atau Time Patrol tidak mempublikasikan hal tersebut. Karena jika memang benar begitu, maka Blade God bukanlah pahlawan, melainkan adalah ancaman besar bagi dunia. Chon Musung berkata bahwa Blade God adalah ketua kehormatan dari perusahaan tingkat dunia yang bersekutu dengan pemerintah, dan semua orang pasti akan menganggap kebenaran itu sebagai teori konspirasi. Lalu orang-orang yang mempublikasikannya akan dihukum oleh pemerintah. Kasus pemalsuan data, lalu ketika mencoba mengungkapkan kebenarannya malah dihukum oleh pemerintah. Kayak kanal kasusnya? Mari kita lanjutkan. Terlihat di sana Chon Musung berkata bahwa sekarang mereka harus mengakui fakta pahit di mana saat ini Sky Corporation tidak sebanding dengan Blade Six. Chon Musung mengeluarkan banyak hal dari tasnya, dan ia berkata bahwa fakta pahit itu mungkin hanya akan terjadi pada saat ini saja. Chon Musung bertanya pada si profesor tentang apakah ia bisa mengatur tahun tujuan untuk time pack yang akan dilakukannya pada saat ini. Profesor pun berkata bahwa ia memang bisa melakukan hal tersebut, tapi di sana si profesor berkata bahwa jika waktu tak bercabang seperti hipotesis dari Chon Musung, maka semuanya akan menjadi berbahaya, yang dimana itu akan menjadi butterfly effect. Chon Musung sendiri tetap fokus pada persiapannya, di mana ia membawa banyak peralatan sekaligus mengaktifkan jam yang digunakannya. Ternyata Chon Musung menggunakan baju khusus untuk melewati ruang dan waktu. Ia berkata bahwa hal yang terjadi ke depannya mungkin berbahaya, tapi si profesor bisa tenang karena ia tahu betul konsekuensinya. Yuan yang melihat hal itu pun kaget bukan main, karena ia sadar bahwa pose yang dilakukan oleh Chon Musung sekarang benar-benar familiar bagi dirinya. Chon Musung di sana membawa machine gun dan juga 5 time pack, sehingga si profesor berkata bahwa 2 saja sudah cukup, yaitu untuk pulang dan juga pergi. Chon Musung sendiri hanya bisa terdiam, sedangkan si profesor berkata bahwa sepertinya Chon Musung tidak hanya berniat untuk menyuntikkan nano machine atau machine gun saja. Tiba-tiba pandangan Yuan sekarang pun menjadi blur, dan hal yang sedang terjadi tiba-tiba tidak dilanjutkan kembali pada saat ini. Sistem mulai menghilang dan pandangan menjadi hitam layaknya sebuah TV yang baru saja dimatikan. Ternyata itu adalah ulah Nano. Nano yang masih rusak di sana memberitahu bahwa keamanan untuk black box telah di-reset karena kesalahan dan akses tidak sah ke dalam rekaman video. Sedangkan Yuan yang bermeditasi berkata agar sekarang Nano menunggu sebentar dan memutar kembali video sebelumnya. Yuan kesal karena tadi mereka hampir mengatakan sesuatu yang sangat penting, sedangkan Nano yang masih rusak berkata bahwa sekarang dirinya sedang memulihkan keadaan.
Akses black box pun telah di-reset dan sekarang Yuwon mulai kembali ke tempat sebelumnya dengan tampilan seperti TV yang mulai menyala. Sekarang Yuwon sudah bisa bergerak. Ia berkata bahwa saat ini Nano sudah kembali dan tubuhnya bisa bergerak dengan bebas lagi. Meski begitu sekarang Yuwon merasa aneh karena di hadapannya ada suara tapi tidak ada video seperti sebelumnya. Yuwon mulai mengikuti suara yang ada. Ia berkata bahwa dirinya mendengar suara Chon Musung yang sedang berlari, sehingga ia berpikir bahwa Chon Musung sepertinya sedang mencari sesuatu. Yuwon sendiri saat ini sedikit kaget karena ia mendengar teriakan dari arah yang ia datangi saat ini. Suara teriakan itu sangat kencang, bahkan di sana juga ada suara ledakan laser sehingga Yuwon bingung dengan apa yang sedang terjadi. Yuwon terus memperhatikan hal yang terjadi sekarang, di mana ia mendengar bahwa sekarang sepertinya Chon Musung sedang melindungi Slashing Demon Emperor yang dimana julukan itu diberikan pada Yuwon dalam catatan. Sebuah cahaya terang mulai muncul di hadapan Yuwon. Yuwon terpana melihat cahaya itu karena ia benar-benar tidak menyangka dengan apa yang terjadi di hadapannya sekarang. Pupil mata Yuwon benar-benar bersinar pada saat ini. Terlihat Yuwon melihat sesuatu di hadapannya. Tapi meski begitu ia tetap tidak bisa ikut bertindak karena dirinya hanyalah sebuah penglihatan dari Nano. Yuwon masih terdiam saat ini karena di hadapannya ia melihat dirinya sendiri yang sedang terkapar. Chon Musung sendiri di sana tersenyum dan ia berkata bahwa leluhurnya terlihat bahagia meskipun sedang sekarat di bawah tanah. Chon Musung juga sudah bersiap dengan Nano yang telah dibawanya. Sedangkan Yuwon saat ini bisa melihat hal yang terjadi. Dan Yuwon pun menatap dengan mata yang tidak percaya. Di sana Yuwon berdiri dengan tegap. Sedangkan di bawahnya ada Chon Musung dan juga diri Yuwon ketika 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu adalah hari di mana Yuwon hampir pergi ke alam baka. Dan sekarang Yuwon sedang memperhatikan hal tersebut. Dan cerita pun bersambung. Jadi sekarang Yuwon ini sedang melihat kehidupan dirinya yang di episode pertama pas dia hampir pergi ke alam baka. Tapi ya, kalau di episode pertama Yuwon ini diselamatkan oleh Chon Musung yang ternyata merupakan cucu jauh atau keturunannya di masa depan. Mirip Doraemon, di mana cucunya datang. Tapi kalau Doraemon kan ngasih robot kucing. Nah, yang ini mah ngasih Nano biar Yuwon jadi makin OP. Coba komen di bawah yang pengen dibawain Nano juga sama cucunya di masa depan. Mungkin segitu saja saya 100 alur cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.